Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kalau udah bawa sini Kak. masih. Maaf. Ya, oke, baik, kita mulai aja ya. Mana nih share screen saya? Oke, oke. Ya, mudah-mudahan terlihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya mendapatkan amanah untuk membahas mengenai ekspresi gen, ya, ekspresi gen di sel kanker. Nah, kalau kita bicara ekspresi gen, saya suka menggunakan contoh berikut. Ya, jadi kalau kita bikin fotokopi, ya, fotokopi dari satu buku resep misalnya, buku resep masak, oke, buku resep masak itu bukunya sih resepnya mungkin katakan satu halaman aja mungkin ya satu halaman. Nah, tapi begitu di fotokopi itu kan jadi banyak kan kopiannya gitu. Nah, nanti dari kopian itu kita akan bahas mengenai apa nih, resep apa kalau kita bicara mengenai pizza gitu ya. Jadi nanti ini dari masing-masing kopi ini kita akan membuat apa namanya pizza. Nah, walaupun katakan kopiannya banyak, kan nggak berarti pizza juga makin banyak kan. Tergantung karena kita mungkin bikin kopian gini hanya untuk backup aja. Nah, karena takut hilang gitu kan. Nah, jadinya ya cuma satu pizza misalnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambarannya bagaimana kita mana jadi pizza saya di sini. Nah, ini pizzanya. Ya, jadi ini adalah bukunya, ini adalah kopiannya, ini adalah produknya, produk pizzanya gitu ya. Ini kalau misalnya orang suka masak itu seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, nah ini adalah kopiannya banyak banget ya, luar biasa gitu kan. Dan biasanya pizzanya juga makin banyak ya, karena ternyata lembaran-lembaran kopi ini akan disebar ke berbagai macam penjuru dunia gitu ya, sehingga akhirnya mereka semua masing-masing bikin pizza gitu. Nah, ini sebetulnya apa yang disebut dengan high ekspresi gen ya, high gene expression. Jadi kalau kita bicara konteks di biologi molekuler gitu ya, ini berarti kalau tadi kan ada bukunya nih, buku yang kita fotokopi, ada lembarannya nih berarti apa? Kopiannya, ini adalah produknya. Jadi kalau kita gunakan apa analogi ini ke dalam sel, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah DNA-nya, ya DNA mana DNA ini kan DNA nih, ya DNA di sini double strand pita pita ganda adalah DNA-nya. Lalu dia akan mentranskripsi. Nah, proses transkripsi ini adalah fotokopinya tadi. Ya, jadi kita mentranskripsi, jadi banyak kan kopiannya. Nah, kopiannya banyak sekali nih. Nah, kopiannya dikeluarkan ke sitoplasma jadi banyak. Jadi artinya apa? Jumlah molekul dari kopiannya bisa jadi emang jauh lebih banyak daripada bukunya, daripada gennya. Ya. Nah, tentu dari sini kita akan membuat protein. Ya. Namanya proses translasi. Ya, translasi di sini ada protein terbentuk nih, ya, kayak mani-mani ini adalah protein. Oke, jadi kalau saya tekankan di sini, kalau kita bicara gen itu di level DNA. Oke. Tapi kalau kita tambahkan kata ekspresi gen gitu ya, ekspresi gen itu selalu merujuk kepada dua molekul, yaitu molekul mRNA dan juga molekul protein. Ya, tentu RNA di sini juga ada namanya mikroRNA, nanti kita akan bahas ya. Jadi ada messenger RNA, ini umumnya yang kita apa namanya kita ketahui konsep doktrin biologi molekuler dari DNA, mRNA ke protein gitu kan. Oke. Nah, tapi ada juga nanti ada mikroRNA. Cuma titik tekan saya adalah untuk teman-teman mengingat kalau misalnya orang mengatakan ekspresi gen itu mikirnya jangan DNA ya ekspresi karena DNA itu adalah gennya itu sendiri. Sementara kalau ekspresinya itu adalah di level protein atau mRNA. Kenapa? Karena ini konsep utamanya adalah setiap sel kita itu pasti punya DNA yang sama, ya kan? Itu jangan sampai lupa teman-teman ya. Setiap sel kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu DNA-nya sama persis gitu. Tapi kenapa yang jadi rambut, kenapa yang jadi jantung, kenapa dia mata, sel mata, itu semua karena ekspresinya berbeda-beda. Ya, di setiap organ itu ekspresinya berbeda. Makanya di sini apa namanya proteinnya bisa berbeda. Kalau di sel mata, protein yang diperlukan adalah
gen untuk menangkap cahaya, ya, protein rhodopsin misalnya. Tapi kalau di sel jantung kita nggak perlu rhodopsin. Protein rhodopsin yang diperlukan adalah protein miosin misalnya atau troponin, ya, karena itu penting untuk kontraksi jantung, ya. Tapi DNA-nya di sel mata dan di sel jantung dia punya sama-sama punya gen troponin, punya rhodopsin, itu mereka punya gennya, tapi ekspresinya itu berbeda. Oke, itu yang apa namanya mau saya tekankan. Nah, jadi kalau kita bicara ekspresi, teman-teman harus berpikir angka. Ya, ekspresi itu ada angka, banyak sedikit, tinggi rendah jumlahnya. Ya, jadi kuncinya di jumlah molekul. Nah, jangan sampai bingung. Ini ada namanya istilah aktivitas. Ya, karena kalau kita bicara molekul yang relevan, tentu ada dua macam molekul, molekul biologis utamanya ya, ada mRNA, ada juga protein. Nanti ada juga kita namanya mikroRNA. Oke, tapi sekarang yang paling utama adalah dua molekul ini ya, mRNA dan protein. Berarti kalau kita bicara overekspresi, itu berarti nanti peningkatan jumlah molekul, ya, jumlah molekul mRNA dan atau protein. Ya, jadi kalau kita bicara overekspresi seperti itu. Nah, tapi ada juga kalanya aktivitas molekul. Jadi si protein ini kan ada protein yang namanya struktural gitu ya. Jadi seperti aktin misalnya gitu. Itu kan struktural. Tapi ada juga sifatnya enzimatik. Seperti misalnya lipase, itu kan dia punya aktivitas enzim kan, yaitu mendegradasi lemak misalnya. Atau dia namanya protease gitu ya, mendegradasi protein gitu ya, itu enzim. Nah, ada juga namanya enzim. Nah, kadang-kala ada peningkatan aktivitas. Tapi kalau peningkatan aktivitas itu tidak selalu berarti ada peningkatan jumlah ekspresi, gitu ya. Karena kalau kita namanya enzim kan jumlahnya harus banyak. Ya, enzim tripsin misalnya, gitu ya, teman-teman. Misalnya kalau kerja di kultur sel kan untuk melepaskan sel yang lengket di cawannya itu kan menggunakan enzim tripsin. Itu jangan dikasih 1 sendok makan, banyak banget itu enzimnya, mahal pula, gitu ya, jangan. Kasih dikit aja, 1-2 tetes sudah cukup ya. Karena apa? Kita tidak berbicara jumlah ya. Makanya di sini jangan sampai bingung gitu ya. Kalau kita bicara ekspresi, selalu kita ting gitu kan bahas mengenai jumlah molekul ya. Jumlah molekulnya makin banyak atau makin sedikit. Oke. Nah, nanti terakhir kita juga akan bahas mengenai mikroRNA. Kaitannya dengan kanker seperti apa. Nah, kalau kita bicara kanker dalam konteks sel kanker, saya hanya ingin mengingatkan aja ya, konsepnya sesederhana mungkin. Cuma ada dua dalam konteks ekspresi ini. Dia bisa overekspresi, peningkatan ekspresi dari molekul apa? Molekul mRNA, molekul protein, atau juga mungkin molekul dari mikroRNA. Kalau ada overekspresi, berarti ada juga yang hilang atau penurunan. Jadi ada peningkatan ekspresi, berarti ada penurunan ekspresi. Ini relatif terhadap apa? Relatif terhadap yang normal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada overekspresi, ada loss of expression atau penurunan ekspresi, itu relatif terhadap apa? Terhadap yang normal. Gitu. Jadi normalnya katakan 100 molekul misalnya. Oke, berarti pada sel kanker molekul mRNA atau molekul protein yang kita teliti itu lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, ingat, jadi seperti yang kita bahas kemarin, sains itu dia selalu perbandingan. Ya, dibandingkan terhadap apa? Meningkat nih, gitu kan. Nah, makanya teman-teman kalau bikin proposal ya harus hati-hati dalam penulisannya. Itu ada peningkatan, ada penurunan. Jangan lupa peningkatan terhadap apa? Penurunan terhadap apa? Gitu. Karena kalau dibilang jumlah molekulnya ada 1.000, 1.000 itu banyak apa sedikit? Nah, kita harus bandingkan. Oh, kalau normalnya cuma 10, oh berarti 1.000 itu banyak banget. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, ada 1.000, ditemukan 1.000 molekul. Nah, dilihat normalnya berapa? Oh, normalnya ada 999. Nah, berarti kan bedanya cuma 1 molekul aja. Gitu. Nah, makanya mungkin itu nggak begitu banyak overekspresinya. Gitu, karena perbedaannya terlalu tipis. Nah, itu seperti itu ya kira-kira. Oke? Ya, jadi itu adalah konsep mengenai konteks ini sekarang ya. Kalau kita bicara kanker, berarti nanti ada dua. Ada yang namanya overekspresi, ada namanya loss of expression. Ada yang peningkatan ekspresi, ada namanya penurunan ekspresi. Nah, ini kira-kira gen seperti apa nih yang akan terlibat gitu ya. Oke.
Nah, ini adalah kira-kira modusnya ya, bagaimana ekspresi gen itu bisa naik, bisa turun, bisa banyak apa bisa sedikit. Ya, itu di 3 level. Di level DNA, ya, karena DNA kan yang ada informasi yang akan menyandi mRNA atau protein, gitu ya. Isi. Itu bisa terjadi apa yang Tapi disebut dengan boleh nanya, regulasi maksudnya promotor kembang ya orang nggak? di Maksudnya level file yang untuk DNA, atau dia apa juga bisa eh, buku itu ada sama Barbara atau modifikasi gen. Ya, mungkin bisa di mute dulu ya. Apa namanya yang tadi mungkin agak bocor. Oke, jadi bisa di level DNA yaitu metilasi promotor atau amplifikasi gen, dan juga di mRNA nanti ada pengaturannya dengan ekspresi mikroRNA atau ini juga di kan level aku nih udah masanya kan terus aku baca protein. introduction on Dokusan Book kan Ya, ini Dr. Nur itu Hayati bisa tolong di ini. is it we will suggest all Doku back office user jadi kan ini kan berarti kan kita kan bukan baru to try using the sandbox to get familiar. Ya, Dok, bisa di ini apa namanya di mute dulu ya. Terus saya nggak bisa nge-mute nih apa namanya para peserta. Oke, ya. Jadi apa namanya inilah level regulasinya ya, level regulasi bagaimana ekspresi itu bisa naik bisa turun. Oke, tentu di sini konteksnya yang kita fokuskan adalah level di mRNA, level di protein. Oke, Dok, kenapa kalau di sini ada DNA? Saya ingin menunjukkan nanti bahwa modifikasi di DNA itu nanti bisa mempengaruhi jumlah naik turunnya mRNA atau protein, gitu ya. Tentu kalau di sini apa namanya DNA-nya tentu tidak berubah ya, dalam artian kita tidak bicara karena kalau kita bicara ekspresi gen selalu kita berpikir mRNA atau protein. Oke? Oke. Nah, singkatnya aja kalau kita bicara mengenai cancer itu em, cirinya banyak. Ya sama seperti kalau kita mau apa ya mendefinisikan kata kehidupan. Apa itu kehidupan? Itu kan susah, itu kan kompleks banget. Apakah sesuatu yang bergerak itu pasti hidup? Nah, belum tentu. Ya, robot itu bergerak juga misalnya. Tapi apakah kita bisa mengatakan robot itu hidup? Misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kita menggunakan penciri-penciri. Apa itu ciri-ciri kehidupan? Ya, sama kalau kita mau mendefinisikan kata cinta misalnya. Apa itu cinta gitu kan? Apakah cinta itu selalu berdebar-debar? Ya, belum tentu. Kita ngeliat Pak polisi aja berdebar gitu kan. Nah, karena apa? Lupa bawa SIM misalnya gitu. Nah, artinya nggak mudah untuk mendefinisikan sesuatu itu. Jadi, kalau kita bicara cancer, ini adalah namanya hallmarks ya. Jadi penciri. Apa sih penciri dari cancer itu? Nah, biasanya yang paling sering di benak kita itu adalah proliferasi, perbanyakan sel. Jadi soalnya banyak banget ya. Dia apa, proliferasi nggak apa namanya nggak peduli. Udah penuh gitu ya, tempatnya udah sesak gitu kan. Ini kayak di lift gitu kan. Ini udah penuh, biasanya kan berhenti ya, nggak diisi lagi. Nah, tapi kalau namanya sel kanker nggak peduli, maksa aja dia terus gitu kan masuk ke lift misalnya gitu. Nah, makanya akhirnya jadi bisa kesakan dan akhirnya ada hipoksia dan itu bisa bisa merusak organ yang lain gitu ya. Oke, jadi saya akan fokus dari sisi proliferasi. Walaupun sekali lagi diingat, tentu kalau untuk menjadi kanker tidak hanya masalah proliferasi aja. Dia juga harus bisa misalnya masalah metabolik, dia bisa apa, hidup dalam hipoksia, dia perlu banyak sekali apa pembuluh darah gitu kan. Dia harus bisa invasi misalnya seperti itu. Jadi banyak ciri untuk menjadi sel kanker. Tapi oke, nggak apa kita akan fokus di sini aja mengenai proliferasi dan kira-kira gen apa aja sih yang naik turun, ekspresinya meningkat atau menurun gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai proliferasi, ya ini kita bicara mengenai seperti speedometer. Makin banyak, makin sedikit. Oke, ada peningkatan atau nanti apa namanya ada penurunan. Nah, saya akan apa namanya untuk mengenalkan ya dua macam gen ya. Ada namanya gen penekan tumor dan juga ada namanya onkogen. Nah, untuk mendeskripsikan dua itu dalam konteks kanker, kita bisa menyederhanakannya dalam dua kalimat aja. Jadi kanker itu sebetulnya terjadi karena dua hal. Hilangnya fungsi gen penekan tumor dan juga aktivasi dari onkogen. Ya, aktivasi onkogen. Jadi dua itu yang tentu sebetulnya gen terlibat jenisnya banyak banget, tapi ini yang utama dulu. Ada dua macam kelas utama yaitu gen penekan tumor dan onkogen. Dalam hal fungsi, berarti fungsinya hilang,
di gen penekan tumor atau gain function. Ya, fungsinya malah semakin aktif dia kalau dia termasuk kelas yang onkogen. Nah, ini adalah gambarannya ya. Nah, jadi gambarnya kalau misalnya kita masih normal gitu ya, kalau normal itu apa yang terjadi? Ini masih normal semua, gen penekan tumor, proto. Nah, kalau masih normal itu namanya proto-onkogen. Tapi kalau udah mutasi dan itu berasosiasi dengan kanker, dia menjadi onkogen. Jadi awalnya namanya proto-onkogen. Proto dari bahasa Yunani artinya sebelum. Jadi sebelum apa? Sebelum terjadi mutasi. Ya. Jadi aktivasi onkogen. Jadi kalau aktivasi onkogen ini diilustrasikan seperti adanya rem. Gas. Jadi gasnya itu apa namanya aktif sekali. Ya, gas itu kan pedal untuk kita bisa maju gitu kan. Nah, sementara kalau gen penekan tumor, dia ini seperti rem. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai apa namanya hilangnya fungsi, ya berarti remnya blong. Ya, remnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, dalam kenyataan hidup, kita perlu dua-duanya. Kalau misalnya ini kita bisa nggak main aman, kita maunya supaya jangan kemana-mana deh, kita sehat-sehat aja gitu. Jadi kita nggak pakai gas, ya nggak boleh gitu. Ya kita tetap perlu gas. Karena kalau kita nggak punya pedal gas, ya kita nggak kemana-mana. Makanya protoonkogen itu sebetulnya gen kita yang waktu normalnya namanya protoonkogen itu diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi misalnya seperti pertumbuhan bayi misalnya ya, itu kan dia perlu waktu tuh. Dia harus kejar setoran kan, 9 bulan 10 hari dia harus apa namanya jadi bayi gitu. Kan itu perlu banyak proliferasi sel. Kan awalnya cuma ada satu sel kan, gabungan dari sel sperma dan sel ovum. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya proto-onkogen. Wah, itu kan masalah. Ya kan? Gitu. Jadi kita perlu proto-onkogen. Cuma ketika nanti ada alterasi, ada mutasi misalnya, atau ada hal-hal yang akan menyebabkan ekspresinya meningkat, nah itu nanti kita akan lihat ekspresinya meningkat, maka sel yang seharusnya berhenti proliferasi, dia malah terus berproliferasi. Nah, demikian juga gen penekan tumor. Ya, gen penekan tumor itu kalau kita lagi melaju kencang ya jangan direm. Jalan kosong enak malah di apa namanya direm. Diremnya nanti begitu mendekati pintu tol ya direm gitu. Kalau enggak nanti kan ditabrak itu nanti apa pagernya ya, pagar pintu tolnya. Jadi artinya apa? Kita perlu dua-duanya. Pada waktu yang tepat kita harus injak kapan injak gas, kapan injak rem. Jadi keseimbangan itu, nah ini menarik nih kalau kita bicara konsep keadilan ya dalam Islam misalnya. Dalam Islam itu kan bukan berarti dua-duanya diinjak. Ya, adil itu adalah apa? Menempatkan pada porsinya. Jadi kita tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Ya, apa gaspol gitu istilahnya ya. Nah, kalau kita mau gaspol kita harus tahu, jalanan aman, kita pakai sabuk pengaman, bannya sudah ready, tidak ada yang bocor gitu kan. Nah, kita gaspol misalnya seperti itu. Tapi kita juga harus tahu kapan ngerem gitu ya. Nah, itu jadi artinya konsepnya emang keseimbangan itu bukan berarti dua-duanya diinjak. Kalau dua-duanya diinjak itu namanya bukannya masalah seimbang, itu kita nggak akan kemana-mana. Berhenti enggak, tapi juga apa namanya maju juga enggak gitu kan. Jadi malah akhirnya malah nggak jelas gitu ya. Oke. Oke, nah ini adalah gambaran, mungkin ini ada pembahasan yang berbeda di kuliah yang berbeda ya, tapi nanti bisa untuk reminder aja bahwa ada dua gen penekan tumor, jangan sampai lupa. Gen penekan tumor itu banyak banget ya contohnya, tapi ini secara klasik aja. Jadi kalau ini kalau kita lagi bahas misalnya kanker serviks misalnya itu kan karena HPV ya, karena infeksi human papilloma virus. Itu dia mentargetkan dua gen penekan tumor ini, yaitu gen P53 dan gen retinoblastoma. Ya, jadi ini ditemukan di penyakit anak-anak. Jadi anak-anak itu matanya selalu dicek tuh sama pediatriknya, sama dokter spesialis anak. Ya, jadi begitu dia bayi, dia tumbuh kembang gitu kan, dibawa ke puskesmas, lihat dokter anak gitu kan. Terus nanti dicek itu matanya. Kalau matanya ternyata ada yang aneh gitu ya, nah jangan-jangan dia terkena retinoblastoma. Nah, RB-nya lah gennya. Ya, jadi cara kerja dari dua gen ini utamanya kalau PR retinoblastoma ini dia menjaga mengawal aktivasi dari growth factors ya. Jadi growth factor ini jangan sampai kebablasan gitu kan. Nah, ini adalah penjaga gawangnya ya RB ini. Sementara kalau P53 fungsinya adalah untuk menjaga keutuhan genom. Jadi ketika misalnya DNA-nya rusak misalnya ya, DNA damage gitu kan, P53 itu akan mengeres, akan menghentikan siklus sel.
ya, menghentikan siklus sel, kasih waktu, sebentar, jangan lanjut guys, gitu kan. Ini ada DNA kita lagi rusak nih, gitu kan. Dibenerin dulu. Nah, setelah dibenerin baru dibiarin, dilanjutkan. Tapi kalau kerusakan udah parah banget, paramontir udah nggak bisa apa namanya nggak bisa ini lagi, si P53 akan mengaktifkan apoptosis ya supaya selnya ya bunuh diri gitu. Karena kalau bisa dibiarin, akhirnya apa? Akhirnya nanti akan muncul mutan-mutan gitu kan, sel-sel mutan. Itu kan nanti bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker. Oke. Nah, jadi ini adalah dua macam apa namanya gen. Nanti kita akan kembali terutama untuk membahas yang P53 ini. Karena apa? Karena gen P53 ini sendiri juga bisa didegradasi ya melalui jalur ubiquitin. Nah, kita ingat bagaimana ekspresi itu bisa diatur oleh ubiquitin juga. Oke. Oke. Nah, saya cuma mau sedikit ini aja apa namanya detour gitu ya bahwa bisa jadi kalau kita bicara dalam konsep tumor gitu ya, ketika dia mengalami mutasi, dia itu tidak kehilangan ekspresi gen, tetapi bisa kehilangan fungsi. Ya, jadi kalau misalnya ini kita lihat nih contoh ini apa namanya di gen BRCA ya, ada di gen BRCA2 itu kalau dia mutasi bisa meningkatkan risiko kanker payudara ya pada wanita. Di Indonesia bisa lebih banyak tuh BRCA2 daripada BRCA1. Kalau Angelina Jolie itu BRCA1 ya. Tapi kalau di Asia itu biasanya BRCA2. Nah, di gen BRCA2 ini kadang ada mutasi. Nah, mutasi-mutasi ini ya, mutasi ini kan dia merubah asam amino kodon 122 dari serin menjadi prolin misalnya. Treonin menjadi isoleucine, treonin menjadi isoleucine pada kodon 981. Ya, 1980, sorry. Oke. Nah, ini semua ini tidak menghilangkan ekspresinya ya. Jadi protein ini masih utuh tapi fungsi bisa berubah. Jadi kalau dilihat masih bisa terekspresi ini kecuali mutasi yang menghilangkan. Jadi ini ada mutasi yang memang menghilangkan ekspresi dari BRCA2. Oke. Nah, sementara kalau yang lainnya mutasi yang ini dia masih bisa muncul. Kalau ini yang normal nih. Nah, yang normal ini kan ekspresi protein ini kan protein ini. Ini dari apa Western blot ya. Ini adalah yang normal, protein normal dari BRCA2. Ini adalah BRCA2 yang mengalami mutasi. Ini sama semua kan? Ekspresinya sama semua. Kecuali kalau mutasi yang ini. Kalau mutasi yang ini, dia menghilangkan ekspresi. Jadi sekali lagi, ekspresi itulah jumlah molekul. Nah, tapi yang menarik, mutasi terutama yang ini nih. Yang 122, ya, 122 yang biru sama yang hijau, 1980. Berarti yang ini 122 sama yang ini. Oke? Itu ternyata itu bisa menghilangkan fungsi. Ini kita fokus ke sini aja. Oke? Jadi ini adalah apa namanya? Eksperimen di mana mereka memberikan chemicals ya MMC. Jadi MMC adalah chemical yang akan membuat DNA damage, akan kerusakan DNA. Kalau si sel ini masih punya BRCA yang utuh, ya belum mutan, oke, berarti kita bicara yang mana nih? Kalau BRCA yang utuh, berarti yang gambarnya merah. Nah, yang merah lihat. Kalau dikasih dengan konsentrasi yang makin tinggi dari MMC ini, dia masih hidup. Jadi ini cara baca grafiknya. Yang Y adalah fraksi yang hidup. Yang X ini adalah peningkatan konsentrasi. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bikin proposal ya, ngecek fungsi herbal nih, anti cancer misalnya, fraksi herbal anti cancer. Itu ada namanya konsep dose dependency. Ya, semakin meningkatnya dosis, apa yang terjadi? Nah, jadi kalau seperti ini, mereka mau melihat dengan semakin banyak chemical toksin yang ditambahkan, seberapa banyak kematian yang akan terjadi. Jadi kalau di sini akan terlihat, ketika sel nggak punya BRCA, berarti kan dia nggak bisa memperbaiki DNA, ya kan? Nggak bisa memperbaiki DNA. Kalau dia nggak bisa memperbaiki DNA, berarti dia gampang mati, istilahnya gitu. Nah, makanya ini sebagai kontrol positifnya. Jadi, karena kita sudah tahu dari berbagai literatur, fungsi dari gen BRCA2 ini bahwa penting untuk mereparasi apa namanya DNA ketika DNA-nya dirusak, gitu. Ini menjadi kontrol positif. Nah, makanya di sini ketika belum dikasih obat, masih utuh kan, 100% hidup semua. Makanya semua sampel ada di angka 1. Oke? Nah, tapi dengan bertambahnya dosis, gitu kan, mulai itu nampak bedanya.
Kalau sel kehilangan BRCA2, nih lihat nih. Jadi yang garis yang segitiga ini akan penurunan survivability, turun dia. Nah, tapi kalau dia punya BRCA2, yang masih wild type, masih normal, lihat nih. Dia survive. Dia kan emang ada yang mati juga karena kan makin tinggi toksinnya gitu ya. Tapi pada rentang dosis seperti ini dia masih bisa hidup. Gitu kan? Nah, masih bisa hidup. Nah, termasuk siapa? Termasuk yang mutasinya di sini. Ada mutasi yang warna purple, yang treonin 1346I. Nah, berarti ada perubahan di kodon ke 1346 dari treonin ke isoleucine. Dia masih bisa hidup. Tapi kalau mutasi yang ini, S1221P dan T1980I, dia akan menurun. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika kita ngecek pasien, oh ada mutasi nih, gitu. Mutasinya ini berdampak buruk atau biasa aja, gitu. Inilah satu cara untuk membuktikannya. Jadi dilakukan uji pada cawan, lalu dicek. Nah, kalau seperti ini datanya menunjukkan, oh kalau mutasi yang ini nih, yang purple dari treonin ke isoleucine, kemungkinan dia bukan mutasi patogenik, ya dia memang variasi biasa aja. Tapi kalau memang seperti ini, nah itu mungkin harus waspada. Jadi nanti ini juga membantu bagaimana men-tracking kira-kira mutasi apa nih yang patogenik kalau kita melihat hasil sequencing. Nah, tapi inti dari slide ini saya ingin mengatakan hilangnya fungsi tidak harus hilangnya ekspresi. Karena bisa aja ekspresinya masih ada nih. Ekspresi masih ada, tapi fungsinya sudah hilang. Terutama yang ini kan, yang S122, yang T1980, ekspresi masih utuh, tapi ternyata fungsinya sudah hilang. Ini dia mudah mati. Sementara yang ini ada mutasi, ya kan? Tetapi dia tidak kehilangan fungsi. Oke, itu hanya side note aja. Tapi berikutnya saya sekarang akan fokus bahwa sekarang kita akan bahas hilangnya ekspresi dan juga peningkatan ekspresi. Oke. Nah, hilangnya atau menurunnya ekspresi gen. Oke, sekali lagi ini apalah mengingatkan lagi bagaimana modusnya ya. Modusnya bisa melalui metilasi promotor dan juga amplifikasi gen dan juga nanti adanya ekspresi Mirna dan juga ubiquitination. Nah, coba kita ada metilasi dulu. Jadi kalau kita bicara sel normal, ini ada dua-duanya utuh ya, dari ayah dan dari ibu utuh. Kalau misalnya kita lihat untuk gen penekan tumor, nah ini, kalau kita bicara gen penekan tumor, ada konsep namanya loss of heterozygosity. Jadi kalau gen penekan tumor, itu dua-dua alelnya, dua-dua kopi gennya itu harus ekspresinya bisa dibilang kalau konteks ekspresi harus sama-sama hilang. Oke? Jadi misalnya nih, lokasi gennya ada di sini gitu ya, ada di kotak ini gitu kan. Nah, kalau misalnya dia masih masih ada dua-duanya, itu masih oke. Ya, makanya kalau dua-duanya masih oke gitu. Nah, tapi kalau udah dua-duanya hilang, nah ini seperti ini nih misalnya. Kalau oke. Ya, jadi kalau misalnya ini itu dia kan ini mutasi nih, satu mutasi, satunya masih normal gitu kan. Dia masih oke, dia masih bisa berfungsi dengan bagus. Oke. Tapi kalau misalnya yang satu ini hilang, nah ini jadi masalah. Demikian juga kalau yang satunya ini mengalami metilasi pada promotor. Nah, ini bisa menjadi isu. Oke. Nah, di sini ada konsepnya metilasi. Jadi di lokus yang sisanya, ini kan udah mulai mutasi nih dari entah ayah pada ibunya gitu ya. Berarti kalau bisa katakan dari ibunya nih, ini udah termutasi. Nah, dari ayah kan awalnya juga masih normal. Tapi kalau dia mengalami metilasi pada DNA-nya, itu bisa mengurangi ekspresi. Apa yang terjadi? Jadi kalau bisa kita lihat di sini. Ini adalah promotor. Jadi promotor itu adalah tempat, mungkin kita masih ingat yang bioinformatik kemarin ya, adalah address di mana itu akan menentukan kira-kira ekspresinya akan nyala apa tidak. Gennya akan terekspresi apa tidak. Oke. Nah, di level promotor ini itu ada banyak sekali huruf-huruf genetik yang bunyinya C sama G. CG, 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 CG gitu ya. Kemarin dibilangnya CPG Island. Oke. Pulau-pulau CG gitu. Nah, si sitosin di C itu rentan terkena metilasi. Ada namanya modifikasi gugus metil. Kalau di sini ada banyak gugus metil, ini pada level apa nih? Ini level DNA. Di level DNA-nya ada
ini kan ada promotornya nih. Ini kan ada exon 1, exon 2, exon 3 gitu kan. Nah, di promotor ini kalau ternyata C-nya itu banyak metil, ya banyak metilasi di promotor ini, apa dampaknya? Dampaknya adalah si gen ini tidak bisa terekspresi, makanya di angka silang. Berarti di sel kanker tidak terekspresi, sedangkan di sel normal terekspresi. Biasanya korbannya siapa? Biasanya gennya adalah gen penekan tumor. Ya, apakah itu RB, apakah BRCA, apakah itu P53 misalnya gitu ya. Itu adalah gen-gen yang rentan untuk terkena metilasi gitu ya, terkena metilasi di sini. Oke? Okay? Ya. Nah, ada juga gen yang disebut Lynch syndrome. Jadi ada sindrom namanya, kita diberikan nama dengan nama Dr. Lynch ya. Jadi Dr. Lynch itu dia mempelajari kanker dan dia temukan ada keluarga yang di keluarga itu pada ngumpul penyakit kanker rahim dan juga kanker kolorektal. Nah, sekarang kita ketahui gennya apa? Gennya itu utamanya adalah ada 4 gen ini. MISH2, MISH6, MLH1, dan PMS2. Gitu ya. Dan biasanya modusnya adalah kehilangan ekspresi, loss of expression, ya kan? Hilangnya ekspresi dari MISH2 atau MISH6 dan juga loss of expression from MLH1 atau PMS2. Oke? Jadi yang hilang itu, ini kan masing-masing punya gen. Ya, hilang itu ekspresinya. Apakah itu ekspresi dari proteinnya atau mRNA-nya. Tapi biasanya kalau mRNA-nya ekspresinya hilang, tentu proteinnya juga hilang, ekspresinya turun. Nah, ini itu kok bisa hilang ekspresinya? Salah satunya karena metilasi gitu. Nah, kenapa ini penting? Jadi cara kerja dari gen penekan tumor yang ini MISH2, MISH6 ini kan satu rangkaian ya, satu tim gitu ya. Itu fungsinya apa sih? Kalau kita ingat gen kita itu kan banyak sekali rentan terhadap kerusakan DNA. Misalnya nih, ketika polimerasenya lupa, ketika dia harus mereplikasi DNA, dia melakukan kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena dalam genom kita ada huruf-huruf genetik yang berulang. Misalnya AT, 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 atau C, 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 C banyak gitu. Nah, tapi ulangannya itu kan ada angkanya, misalnya berulang 20 kali, atau berulang 17 kali. Nah, ketika berulang 17 kali atau berulang 20 kali, harusnya ketika direplikasi, ya harus persis. Kalau dia punya 17, harusnya 17, bukan 16, bukan 18, gitu kan. Kalau dia punya 25, ya 25 persis, bukan 24 atau 26, gitu kan. Nah, tapi si polimerase, DNA polimerase kita ketika melakukan replikasi dia mungkin lupa. Ya, sama kalau kita misalnya lagi wirid gitu ya. Nanti kita pakai tangan kan. Ini udah 30 atau 35 misalnya gitu ya kan. Nah, ketika ini di dalam konteks huruf genetik, ini bisa lumayan fatal gitu ya. Karena apa? Karena nanti bisa merubah frame dari gen yang terdampak gitu. Nah, maka tugas dari sekelompok gen ini ya, ini namanya disebut dengan mismatch repair genes gitu ya. Karena emang gen-gen ini berfungsi ketika ternyata si polimerase itu lupa nambahin atau lupa ngurangin gitu ya. Karena mestinya itu 30, dia cuma naruh 29 atau malah dia ada ekstra jadi 34 misalnya. Nah, yang ekstra ini kan akhirnya menjadi nggak sinkron gitu kan. Nah, ini kan ada jadi nggak jadi mismatch gitu kan. Nah, yang mismatch ini harus dibenerin sama kelompok gen ini. Nah, ketika nanti dibenerin, ya kan, akhirnya supaya utuh lagi. Nah, oke. Nah, hanya saja dalam perjalanannya dalam hidup, salah satu dari gen ini akan kehilangan ekspresi. Nah, salah satu kehilangan ekspresinya melalui proses metilasi, gitu, metilasi atau mutasi. Dan ini risiko kankernya lumayan banyak. Jadi ada yang risikonya nih, ada yang bisa hampir 40% gitu ya untuk kanker kolorektal, atau dia juga bisa kena endometrial cancer atau kanker lambung, ya kanker perut gitu kan, gaster gitu, atau kanker pankreas banyak ya. Tapi utamanya adalah kolorektal dan rahim. Nah, ini adalah risiko lifetime ya, sepanjang hidup gitu. Ini lumayan banyak kalau dia ternyata ada mutasi di gen mismatch repair ini. Nah, ini adalah dampak ya ketika dia bisa melalui mutasi atau metilasi. Jadi di mana? Di promotor. Karena kalau misalnya dia mutasi, ya itu bisa membuat jadi nggak stabil proteinnya, mRNA-nya juga jadi nggak stabil, akhirnya protein tidak bisa terbentuk.
Jadi di sini terlihat sekali ini ada sel-sel stroma ya, sel jaringan ikat. Ini adalah kelenjar di di kolon gitu kan. Nampak ekspresinya itu hilang, ya kan? Ini apa namanya? Tapi di normalnya bagus, nih hitam-hitam ini, yang kayak semut ya istilahnya gitu ya. Jadi ekspresinya tuh hilang di kelenjar tumornya. Nah, gitu ya. Ini adalah protein MLA1. Jadi di sini menunjukkan bahwa hilangnya ekspresi ini ternyata dari paper ini itu karena ada metilasi di promotor gen MLA1 ya. Atau juga mungkin di sini karena MLA1-nya dia tidak terekspresi, PMS2 juga jadi nggak stabil sehingga ikut-ikut tidak terekspresi. Jadi inilah contoh ya, contoh paper di mana apa namanya ekspresinya hilang. Gitu ya, ekspresinya hilang karena apa? Salah satunya adalah terjadi metilasi promotor. Nah, status dari metilasi ini juga bisa membantu memberikan konseling kepada anggota keluarga. Jadi kalau misalnya nih ada pasien kanker kolorektal, ya pasien kanker kolorektal itu dia dicek apakah dia memang mengalami loss of expression. Nah, gitu. Kalau ternyata dia adalah loss of expression itu bisa dua macam, apakah karena mutasi atau karena metilasi. Kalau ternyata karena metilasi, nih kalau karena metilasi berarti si pasien ini bisa dibilang tidak akan mewariskan apa namanya fenotipnya ke anak keturunan. Tapi kalau tidak ada metilasi, nah ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan genetik. Nah, gitu. Jadi ini juga menunjukkan salah satu apa namanya clinical utility ya. Kenapa metilasi promotor itu juga perlu dilakukan karena nanti bisa menentukan juga sisi konseling buat anggota keluarga. Karena kalau ternyata anggota keluarga juga berisiko, kan mereka juga harus siap-siap juga. Misalnya harus untuk kolonoskopi lebih awal, mereka harus lebih hati-hati dalam asupan misalnya gitu ya. Itu juga dampaknya bisa ke arah sana. Gitu. Makanya di sini metilasi kita harus tahu nih hilangnya ekspresi dari protein ini apakah karena metilasi promotor di metilasi di level promotor di DNA-nya atau di mutasinya gitu. Karena kalau dimutasi ada melalui mekanisme mutasi itu berarti dampaknya bisa ke anak keturunan. Tapi kalau metilasi enggak, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai masalah tumor suppressor gen atau gen penekan tumor, mudahnya kalau gen penekan tumor biasanya dalam konteks kanker selalu loss of expression. Ya, jadi ekspresi itu bisa hilang atau menurun. Tapi kalau kita bicara onkogen, dan itu adalah gain of function, itu selalu biasanya, ya sekali lagi biasanya kalau biologi suka ada pengecualian kadang-kadang, itu adanya over expression. Ya, ekspresinya dari mRNA atau proteinnya akan meningkat. Ya, ini adalah contoh dari apa namanya HER family ya. Jadi epidermal growth factor receptor family. Jadi kan kalau ada hormonnya pertumbuhan, kan harus ditangkap sama reseptornya kan. Nah, ini adalah kelompok apa yang disebut dengan reseptor yang menangkap hormon pertumbuhan. Oke? Dan ini penting untuk masuk tumbuh kembang. Tumbuh kembang, lalu juga untuk apa? Untuk perbaikan luka. Jadi kalau misalnya kulit kita luka nih misalnya, itu kan ada gap kan? Itu berarti kan harus ada ini penutupan kembali. Nah, untuk nutupnya kembali itu kan perlu proliferasi sel lokal. Nah, makanya kita perlu nih reseptor-reseptor ini untuk menangkap hormon, nih ligannya ditangkap sehingga bisa memberikan sinyal kepada inti, ayo kita berproliferasi untuk nutup luka. Gitu. Tapi begitu luka tertutup, ya dia berhenti. Jangan sampai malah terus-terusan. Nah, akhirnya malah jadi apa tuh? Keloid ya mungkin ya. Nah, akhirnya kan udah kelewatan gitu kan. Jadi apa namanya? Jadi kebanyakan gitu. Oke. Nah, itu yang apa namanya? Ada pengaturannya di sini. Nah, biasanya di kanker anggota keluarga dari gen ini ya salah satunya adalah gen HER2 itu overekspresi gitu. Jadi ada peningkatan. Nah, mekanismenya menarik. Jadi normalnya kita punya reseptor HER2 gitu ya. Itu kan penting untuk pertumbuhan ya, untuk proliferasi normalnya. Tapi ketika menjadi kanker, apa yang terjadi? Ini kan harusnya kalau normal kan satu dari ayah, satu dari ibu nih gennya di level DNA. Nah, ini ada gen HER2. Nah, ini ada gen HER2. Itu ada dua kan? Satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, cuma masalahnya ketika bertransformasi menjadi sel kanker, si HER2-nya ini mengalami amplifikasi. Di level apa? Di level DNA.
Oke, di level DNA dia mengalami amplifikasi. Nah, kalau DNA kopinya makin banyak, ya berarti kita bisa bayangkan produknya, mRNA-nya, proteinnya juga makin banyak. Ya, jadi ini adalah konsep dari overekspresi. Jadi overekspresinya jadi banyak. Nah, tentu di sini level protein. Makanya kalau kita lihat dampaknya apa? Kanker payudara, ya pasien kanker payudara itu bisa dikelompokkan di beberapa kelas. Dan ini menjadi pemeriksaan standar. Jadi semua pasien kanker payudara itu harus dicek apa namanya? Ada 3 sih yang dicek. Hormon reseptornya ya, estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Dan yang ketiga adalah HER2, protein HER2 ini harus diperiksa. Kenapa? Karena kalau overekspresi seperti ini kan kalau normalnya kan dia mungkin bisa dibilang nggak terekspresi gitu kan, dikit banget gitu kan. Tapi kalau sampai seperti ini, ekspresi di permukaan membran gitu kan, nah ini galak banget ini. Nah, sel yang seperti ini membuat pasiennya kesintasannya menurun. Jadi ini kalau kita bagi dua nih, ada pasien yang HER2-nya negatif sama yang pasien yang HER2-nya positif, biasanya kesintasannya lebih buruk daripada mereka yang HER2 negatif. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan memang ada dampak. Ya. Oke, dan ini juga dibuktikan di mencit. Ya. Ini bukan cuma asosiasi, tapi sekarang kita ambil mencit. Mencitnya ini kita overekspresi apa namanya gen HER2 versi mencit. Akhirnya apa? Si mencitnya kena tumor. Ya, kena tumor seperti manusia. Nah ini di mencitnya ketika di overekspresi, banyak banget nih HER2-nya gitu ya, dia kena tumor. Jadi emang kalau untuk kelas biomedik jangan lupa konsep penggunaan animal hewan coba secara genetik, ya, transgenik, overexpression, knockout segala macam itu harus menjadi bagian yang apa namanya jangan lupa ya dalam penulisan proposal misalnya kalau kita mengatakan gen ini menyebabkan tumor misalnya. Kita harus cross check apakah sudah ada studi overekspresi gen ini di mencit atau knockout untuk menonaktifkan gen ini di mencit. Nah, betul nggak mencitnya kena tumor? Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali gen-gen dia dikatakan ini menyebabkan, ini menghambat. Itu sebetulnya banyak data-data dari hewan coba ya karena sekarang kita sudah punya tools, sudah punya alat untuk melakukan alterasi genetik pada hewan. Oke, saya akan berikan contoh yang lain ya. Kalau tadi adalah HER2 amplification, sekarang adalah MDM2 amplification ya. MDM2 amplification itu adalah gen yang menarik. Jadi MDM2 dan ini ketika teramplifikasi, ini berbagai macam kanker ya, sarkoma, GBM ya, glioblastoma multiforme, bladder cancer gitu kan, banyak apa namanya kanker yang terdampak ini ya, yang melalui amplifikasi MDM2. Kenapa MDM2 ini menjadi menarik? Karena kita ingat P53. P53 ini adalah gen penekan tumor. Oke. Nah, gen penekan tumor ini proteinnya, protein P53 itu diatur oleh protein yang lain, itu namanya protein MDM2. Nah, untuk apa? Untuk didegradasi. Jadi P53 juga nggak boleh lama-lama. P53 itu kan dia kan pro-apoptosis. Jadi dia gen penekan tumor ini kan seperti saya bilang rem. Si rem ini nggak boleh diinjek terus. Kenapa kalau diinjek terus? Ya kita nggak bisa kemana-mana. Kita mau kuliah nih ke Yarsi, mau praktek ke klinik gitu kan. Tapi di mobil remnya itu kekunci, ngerepot kan kita. Nah makanya kuncinya ini remnya harus dilepas. Nah yang melepas siapa? Namanya MDM2. Jadi kalau gen tadi gen menekan tumor P53 berarti yang MDM2 adalah yang pelepasnya, pelepas remnya. Nah cuma, nah ini ketika pelepas remnya itu kebanyakan karena dalam ini lokasi gen MDM2 ya, ini lokasi kromosomnya. Kalau dia mengalami amplifikasi, jadi banyak banget MDM2-nya. Akhirnya P53-nya nggak bakal bisa berfungsi dengan baik. Setiap dia mau melaksanakan tugasnya, dia dihancurin. Kenapa? Melalui proses ubiquitin. Jadi MDM2, dia adalah protein yang menambahkan gugus ubiquitin. Nah, ubiquitin ini itu men-tag protein untuk apa namanya di recycle. Jadi protein dalam sel tubuh kita itu kan nggak hidup selamanya, dia ada waktu paruhnya juga. Jadi karena memenuhi tempat lah istilahnya gitu. Sel kan terbatas cuma segini. Kalau semua protein itu nggak pernah rusak, kan penuh jadinya kan. Makanya dia harus melakukan proses recycling, ya recycling. Nah recycling caranya gimana? Ditandain protein-protein yang udah nggak diperlukan lagi, ditandain pakai ubiquitin. Nah ubiquitin ini adalah penanda ya apa namanya untuk menandai
protein yang lain, bahwa dia harus di degradasi. Ini harus buat rantai, kan? Polimorfisme. Sorry. Oke. Nah, begitu ditandai dia degradasi. Nah, kalau MDM2 ini akhirnya dia teroverekspresi, teramplifikasi, ya akhirnya dia bisa mengganggu kinerja dari P53. Oke? Oke. Mana tadi? Oke. Nah, sekarang yang terakhir saya mau menjelaskan mengenai mikroRNA, gitu kan? Apa itu mikroRNA dan bagaimana itu bisa berdampak pada regulasi gen kanker. Coba kali ini saya akan minta YouTube nih untuk untuk ngejelasin ya, karena animasinya cukup menarik. Coba ini saya stop share dulu karena saya harus menyalakan ininya dulu, share sound supaya nanti kedengaran. Oke. This is a cell, the basic unit of all living organisms. Our body consists of different cell types like skin, muscle or bone cells. They have different structures and functions but contain similar components like the nucleus. The nucleus contains the DNA that encodes the instructions for cell development and function. This information is arranged into segments of DNA called genes. Almost every cell contains identical copies of DNA. But if there are the same instructions for all cells, why are there so many different types? The reason is gene silencing. Genetic information can be switched off. So, during development, a cell only reads instructions that are necessary for gaining the characteristic structures and functions. For gene silencing, a cell can use a microRNA. This powerful molecule is able to turn off genes by inactivating messenger RNAs, which are necessary for translating the genetic information into proteins. In this way, genes can be turned off. MicroRNAs participate in the regulation of the cell from its development to its death. Their dysregulation can have serious consequences for our body and can cause a range of diseases such as cancer and heart disease. Having such a big impact on our life, microRNAs deserve a closer look. So, let's start at the beginning. Similar to proteins, the genes coding for microRNAs are contained in the nucleus in the DNA. Each gene is transcribed by RNA polymerase II, which produces either a regulatory or a messenger RNA. In this case, the transcript is a primary microRNA which forms a typical hairpin loop structure. It will become the final microRNA with regulatory function after several steps of processing. First, the double-stranded stem is recognized by the protein DGCR8. An enzyme called DROCHA associates with DGCR8 to form a microprocessor complex which is able to cut the RNA into a smaller precursor microRNA. It can now be exported into the cytoplasm, where it will inactivate the messenger RNA of one or multiple genes. The precursor microRNA is carried out of the nucleus through a nuclear pore by the transporter molecule exportin 5. In the cytoplasm, it is recognized by a large RNase protein called dicer. Dicer cleaves the stem loop and forms a short double-stranded microRNA molecule. In the next step, an Argonaut protein AGO2 interacts with dicer to bind the microRNA. The microRNA is unwound and one strand is released. The remaining strand, called the guide strand, interacts with AGO2 and some additional proteins to form the RISC, the RNA-induced silencing complex. It can now be guided to its target and inactivate one or multiple genes. The messenger RNA of a target gene is complementary to the sequence of the microRNA. That enables base pairing. Once bound, there are two ways in which RISC can inactivate the mRNA. Proteins in the complex can simply cut the messenger RNA, which will be further destroyed by the cell. Inhibition of translation is another mechanism.
In this case, the RISC complex prevents the ribosome subunit from binding. In both cases, the messenger RNA will not be translated into a protein and the gene is silenced. Since their discovery in the 90s, Ya. Oke. Ya, jadi tadi ada videonya ya. Terus saya akan kembali ke ini tadi. Ups. Oke. Jadi apa tadi yang kita lihat tadi ya sebetulnya? Oke. Jadi ingat yang gambar di awal tadi ya, di awal kuliah. Nah, mikroRNA itu adalah bagian juga yang disandi oleh DNA sebetulnya, disandi oleh DNA, tapi dia tidak mengekspresikan protein, ya. Jadi apa namanya? Ketika dia ditranslasi, ditranskripsi, dia tujuannya justru untuk mendegradasi mRNA. Nah, itu menariknya. Jadi dia tidak akan disandi menjadi protein enggak, ya. Tapi dia punya dua tujuan. Yaitu yang pertama, bisa mendegradasi RNA, maaf, mendegradasi bisa mendegradasi mRNA atau menghambat translasi. Jadi di sini ketika dia berikatan ini kan di sekuen dari mikroRNA ini dia bisa komplementari dengan target mRNA gitu. Nah, dampaknya adalah dia bisa membuat mRNA-nya ini dia dihancur gitu ya, degradasi, sehingga kalau dia mRNA-nya hancur kan nggak bisa dibuat protein kan. Demikian juga dia bisa juga menghambat translasi. Karena kalau mRNA-nya dihambat sama mikroRNA ini, akibatnya dia tidak bisa menyandi protein yang seharusnya. Nah, berarti mikroRNA ini adalah salah satu cara untuk mengontrol keberadaan molekul dari mRNA. Gitu ya. Jadi mikroRNA sendiri dia tidak menyandi protein, tapi dia bisa mengatur ekspresi dari mRNA yang lain. Gitu. mRNA ya. Jadi ini ada mikroRNA, ada mRNA. Apa itu mRNA? Messenger RNA. Gitu ya. Oke. Ya itu adalah apa namanya konsepnya. Jadi dalam pengaturan sel ada dua macam mikroRNA memang. Ada mikroRNA yang onkogenik, ada juga mikroRNA yang tumor supresor genik gitu. Jadi kalau dia tumor supresor genik, berarti mikroRNA ini mentargetkan siapa? mRNA yang fungsinya proto-onkogen. Jadi emang ini betul-betul diatur, ya, betul diatur di level berbagai ekspresi. Jadi bisa diatur di level DNA tadi dengan metilasi promotor atau juga dengan ekspresi mikroRNA. Oke, berarti itu sekarang berarti quiz time. Oke, mungkin satu pertanyaan untuk klarifikasi sebelum kita mulai quiz, silakan. Atau kita langsung mau quiz? Pak, Ya. mau tanya dong. Oke. Ini kan tadi yang saya tangkap kalau yang HER2 itu untuk tumor payudara dia bisa untuk mempercepat ya berarti ya Pak, karena hormon ya. Jadi dia bisa mempercepat proses pertumbuhan. Tapi ada juga BRCA2 yang justru dia kayak supresornya berarti. Tapi sama-sama di payudara. Mohon koreksi kalau memang saya salah. Nah, kalau misalnya memang di dalam kasus payudara ini dua-duanya ada, apakah memang salah satu atau dua-duanya ada? Terus kalau memang dua-duanya ada, harusnya kan tidak terjadi perkembangan dong. Jadi ada yang menekan satu, yang satu ini gitu. Apa saya salah nangkep gitu Pak? Mohon maaf, karena sama-sama di payudara gitu loh Pak. Ya, sayangnya gini. Jadi sayangnya hidup tidak seindah simplicity gitu. Memang apa ya, kanker itu sebetulnya adalah akumulasi scoring sebetulnya ya. Karena kan secara prinsip kita ketahui minimal untuk manusia kita perlu 6 genetic atau epigenetic events gitu. Jadi bisa aja sih ada BRCA2-nya, ada HER2-nya, ada juga ERPR segala macam gitu ya. Itu bisa ngumpul di satu pasien. Tapi nanti yang penting adalah kombinasi dari itu mana yang memang betul-betul menjadikan kanker. Dan juga jangan lupa ada juga konsep dari imunitas gitu kan.
Jadi kalau misalnya semua termutasi tapi imunitas masih bagus, ya mungkin masih oke gitu. Kanker tidak akan muncul gitu ya. Jadi memang ada semacam ini juga sih pola ya. Biasanya kalau pasien ini mengalami mutasi gen BRCA1 ya BRCA1 itu HER2-nya bisa negatif gitu. Tapi kalau dia BRCA2-nya yang positif, bisa jadi HER2-nya juga ikut positif. Karena kan pada ujungnya ini ada namanya kerjasama juga tanda kutip ya. Jadi ketika BRCA itu kan gen penekan tumornya hilang dan onkogennya HER2-nya juga positif, ya kan? Nah dia bisa secara ujungnya akumulasinya itu menjadi kanker, gitu. Ya, karena ini kan memang dia tidak di jalur yang sama, gitu ya. Jadi emang ada kombinasi tertentu antara gen penekan tumor dan juga onkogen gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan loh kalau ini kan masih ada onkogennya, kan masih ada gen penekan tumornya. Kenapa kok gen penekan tumornya nggak bisa menahan kan gitu kan? Ya, memang pada akhirnya ini kan kombinasi. Jadi nggak cuma satu gen penekan tumor, satu onkogen. Itu ada kombinasi berbagai macam alterasi gitu kan. Dan nanti efek kumulatifnya itulah yang akan menentukan dia kena kanker apa tidak. Tapi sekali lagi justru kalau sekarang yang perlu juga dipertimbangkan status imun dari si orang tersebut. Ya, karena apa? Karena kan pada akhirnya sistem imun kan garda terakhir. Kalau sistem imun masih bagus, dia pasti masih bisa melenyapkan calon-calon sel kanker ini. Tapi begitu sel imun kita sudah nggak bagus, nah berarti jadi isu. Atau mutasi-mutasi itu makin bervariasi, sehingga apa? Sehingga dia bisa menghilangkan protein-protein yang penting untuk mengaktifasi sel imun tubuh. Karena sel imun tubuh kan cara dia mengenali sel kanker kan pakai protein juga. Tapi kalau protein dihilangin, akhirnya apa yang terjadi? Sel imun kayak kayak blind gitu, kayak kayak buta. Dia udah nggak bisa ngelihat karena protein yang penting untuk mengenali tadi sel tumor hilang gitu. Kenapa? Karena genomic instability gitu. Makanya memang kanker itu penyakit yang sebetulnya perlu waktu lama gitu. Karena apa? Dia harus mengakumulasi berbagai macam kombinasi mutasi genetik sehingga ujungnya itu bisa muncul kanker. Gitu ya. Ikuti. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ini kuisnya agak banyakkan kali ini ya, jumlah pertanyaannya. Dan saya udah lihat yang kemarin nama-nama kok ada yang disilang-silang, no worries gitu ya. Apa namanya? Tapi emang saya perlu nih nama-nama ini juga saya pikir-pikir karena kan biasanya ada pola teman-teman yang rajin ngikuti itu biasanya ketika ujian proposal itu bagus-bagus biasanya gitu ya. Nah, ini saya harapan saya juga dan teman bisa berulang kan nih polanya gitu. Jadi makanya ada yang bilang usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Oke. Baik, kita akan share screen mengenai mana tadi? Mana tadi ya? Ups. Oh iya, ini belum bisa. Mana di sini saya? Oke. Share screen, balik. Oke, ya. Ada sekitar 4 pertanyaan termasuk nama sih. Oke. Udah kelihatan ya? Oh ya, saya belum ini ya, ngasih ininya. Sebentar. Eh linknya. Linknya saya masukkan ke chat ya. Chat. Mana chat. Chat. Sorry, lupa. Enter. Oke. Ya, sekarang udah ready di chat. Silakan diklik gitu ya. Jumlah pertanyaannya nggak banyak sih, sekitar 4 ya. Tapi banyak dari kemarin ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita gunakan untuk belajar bersama. Oke, karena lumayan banyak ya saya pikir 10 menit deh gitu ya. Jam 16.15 ya, 4.15. Sehingga mungkin nanti kita bisa ya apa namanya? Jangan sampai jam 5. Kalau jam 5 kemarin kesorean nanti ya. Mungkin setengah 5 lah kita bisa selesai. Oke, silakan dilengkapi. Ada yang kesulitan untuk membuka linknya? Kasih tahu saya. Oke, berarti bisa semua ya. Ya, selamat mengerjakan. Nggak apa-apa. Apa namanya dilengkapi aja gitu kan. Kalaupun salah
ingat pesan saya, yang penting kita paham kenapa salah. Ya, daripada jawabannya benar, tapi malah kita nggak ngerti kenapa itu benar. Oke, maaf.
Oke, sip. Alhamdulillah. Udah semuanya ya. Oke, saya share screen. Oke, bagus nih. Oke, nggak terlalu susah kan? Apa namanya? Jawabannya ya. Oke, jadi kita mulai dari apa namanya yang ini menarik ini. Ini mayoritas benar sih, ya. Oke, good. Ya, mana tadi? Ini settingnya. Oh, oke. Ya, jadi yang pertama adalah ini. Yang mendorong proliferasi sel biasanya mengalami, nah ini kayak teman-teman jangan ini ya, kejebak nih. Mohon maaf kalau pikirnya menjebak. Kalau kita bicara mendorong proliferasi sel, itu kita biasa bahas mengenai onkogen, ya, onkogen. Ya, jadi, nah kalau onkogen itu adalah kenaikan ekspresi. Kenaikan ekspresi bisa di mRNA, bisa di protein. Karena kalau dia tinggi proteinnya, biasanya mRNA juga ikut naik gitu. Memang ada kalanya proteinnya banyak banget, tapi mRNA-nya nggak banyak. Dia terjadi sih, ya, karena mungkin karena stabilitas dari proteinnya jadi bagus gitu, ya. Tapi umumnya kalau proteinnya naik, biasanya mRNA ikut naik. Makanya di sini jawaban yang tepat adalah yang terakhir, ya. Oke. Jadi jangan yang gen penekan tumor. Kalau gen penekan tumor, tentu dia biasanya menghambat proliferasi, bukan untuk meningkatkan proliferasi. Oke, makasih. Ini 70% ya, tinggi banget. Oke, yang berikutnya molekul biologis tidak menjadi protein. Oke, saya tadi tidak menyinggung mengenai cDNA, tapi mudah-mudahan rekan-rekan masih ingat ya konsep cDNA singkatan dari apa? Ada yang tahu? Ada yang mau berbagi? Singkatan cDNA apa? Udah pernah ngambil kelas virus belum? Atau saya ini masih di mute ya? Sebentar. Enggak kok. cDNA apa singkatannya? Ada yang mau nyoba? Komplement DNA bukan Pak? Complementary DNA, betul ya, complementary DNA. Jadi itu berasal untuk bisa buat complementary DNA itu sumbernya apa itu? Molekul awalnya. Udah betul sih complementary DNA. Tapi dari mana? Seingat dari RNA. Oke? Jadi dari RNA itu di reverse transcript ya jadilah cDNA. Ya. Jadi konsepnya sama seperti COVID kemarin. COVID itu kan dia virus RNA kan. Nah, untuk bisa diamplifikasi, kita harus convert dulu ke complementary DNA. Oke? Nah, tentu complementary DNA itu biasa justru menyandi protein, gitu ya kan? Nah, ribosomal RNA apa namanya tentu membuat ribosom itu kan menjadi protein, ya kan? Lalu ada juga namanya messenger RNA, apalagi messenger RNA ya, itu nanti akan menjadi protein. Tentu yang tidaklah mikro RNA. Oke, alhamdulillah 70%. Yang dimaksud dengan overekspresi gen onkogen itu adalah apa? Tentu meningkatnya jumlah. Ingat kata overekspresi, loss of expression, peningkatan ekspresi itu selalu konteksnya adalah jumlah, ya, jumlah molekul. Jumlah molekul dia bisa mRNA atau dia bisa protein. Oke? Ya, ya apa namanya? Nah, ini yang agak tricky adalah meningkatnya jumlah gen onkogen itu amplifikasi. Nah, kan ini kita bicara di level ekspresi. Kalau di level ekspresi berarti harus di level mRNA atau protein, gitu ya. Nah, kalau misalnya amplifikasi gen itu nanti dampaknya memang ke ekspresinya, tapi bukan ekspresinya itu sendiri. Ikuti ya. Gitu. Jadi metilasi pada DNA, amplifikasi pada DNA itu nanti bisa ke arah overekspresi. Oke, tapi kalau kita bicara overekspresinya, yaitu kita ke molekul mRNA atau proteinnya. Oke, ya ini untuk mengklarifikasi nih apa namanya, makanya kenapa saya. Jadi pertanyaan jebakan itu memang sengaja ya. Tujuannya supaya teman-teman nanti jadi lebih paham nih, ya, lebih presisi dalam pemahamannya. Oke, nah di sel kanker metilasi tentu yang paling kerap terjadi
pada gen penekan tumor. Wah, ini hampir semuanya tepat. Oke, alhamdulillah, makasih banyak atas partisipasinya. Baik, silakan ada yang apa namanya mau dikomentari atau ditambahkan atau yang mungkin belum jelas silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi Silakan. Mbak menyinggung untuk over express itu kan berhubungan dengan jumlah. Berarti nanti kita bisa dapat data untuk jumlah itu kadarnya normalnya berapa. Karena kan kita akan, oh ini mengalami penurunan atau mengalami over. Nah itu kita tahu dari mana itu over, itu nurun. Kalau tidak tahu kita kadar normal atau jumlah normalnya, Pak. Ya, itu berarti nanti bisa apa yang disebut dengan semi kuantitatif, perbandingan semi kuantitatif atau perbandingan dengan rasio misalnya. Jadi nanti kita akan ukur kadar pada yang normal, kita ukur kadar pada yang kanker, lalu dibuat rasio misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita pakai PCR, PCR kan juga bisa mengukur ekspresi kan. Nah itu nanti ada tekniknya itu mengukur city value, gitu kan. Jadi masih ingat yang waktu COVID kemarin, city value, nah ini juga masih ingat nggak? City value yang dicari-cari itu yang tinggi apa yang rendah? Ini yang ingat COVID, udah lupa ya. Tapi luar biasa COVID kemarin itu, nah, gimana? Yang tinggi, Pak. Kenapa tinggi? Karena kalau nggak tahu ya Pak, cuman denger Nah, aja. Katanya kalau city value-nya tinggi itu berarti tingkat COVID-nya nggak parah. Yang benar kayak gitu, Pak. ya, jadi emang menarik ya. Saya tuh amazed loh waktu COVID kemarin itu. Gara-gara COVID, semua orang jadi molecular biologist, bayangin. Karena mereka langsung nuntut tuh city value-nya berapa. Jadi city value itu adalah cycle of threshold gitu ya. Jadi ini kan menggunakan fluoresensi. Jadi ketika DNA teramplifikasi, jadi DNA teramplifikasi, itu kan nanti lama-lama mulai terlihat tuh sinyal fluoresensinya. Nah, sinyal fluoresensi terdeteksi pada siklus keberapa? Karena kan PCR kan apa amplifikasi kan, ada siklusnya kan. Katakan siklusnya maksimal itu 40 kali misalnya gitu. Nah, kalau jumlah DNA-nya itu banyak di awal, tentu untuk bisa membuat dia terdeteksi kan siklusnya nggak perlu banyak-banyak, siklusnya sedikit aja langsung kelihatan kan. Tapi kalau jumlah DNA di awal tuh sedikit, kan kita perlu siklusnya harus banyak tuh untuk bisa akhirnya muncul sinyalnya, gitu kan. Makanya yang dicari adalah yang city value-nya tinggi. Karena kalau city value-nya tinggi, artinya jumlah materi genetik yang ada di sampel itu sedikit. Ya, gitu. Tapi kalau city value-nya rendah, misalnya nih 15, 20, itu artinya banyak banget itu. Karena cukup 15 siklus untuk bisa muncul sinyal. Tapi kalau ternyata city value-nya 39, 35, gitu kan 37, oh ini berarti sedikit nih gitu. Tapi hati-hati ada konteks. Ini jadi ngomongin COVID jadinya. Tergantung ini di masa awal infeksi atau di akhir. City value tinggi itu lebih penting, misalnya nih lebih lebih relevan kalau kita bicara orang ini sudah di awalnya apa namanya konteksnya dia betul-betul masih di awal karena itu untuk mendeteksi. Tapi kalau dia udah terdiagnosa COVID gitu ya, sebenarnya nggak perlu cek city value lagi gitu. Yang penting apa namanya gejalanya udah hilang gitu. Ya makanya di sini kita juga harus tahu yang diperiksa ini pasien baru aja, suspek, atau emang dia sudah pasti udah kena COVID gitu. Ini yang mana nih gitu. Karena nanti maknanya bisa berbeda. Ya. Jadi gitu. Jadi nanti city value itu juga cara mengukur kadar gitu ya. Nah, jadi nanti kita ambil sel normal, terus nanti kita mau lihat apa nih gen apa. Hitung dia ekspresi mRNA-nya berapa kan bisa lihat dari city value-nya. Oh, city value ternyata dia sekitar 37. Sementara yang sel kanker kita lihat PCR-nya city value-nya 10. Nah, berarti dia banyak banget tuh ekspresinya gitu ya. Yang relatif mudah bisa pakai PCR. Kalau yang kita ukur adalah mRNA. Tapi kalau yang kita ukur adalah protein, ya kita gunakan antibody. Nanti sinyal antibodinya itu yang kita bisa ukur pikselnya itu. Ya, oke, lebih bagus. Bapak izin bertanya. Ya, silakan dok. Maaf ya Pak, off cam barusan on cam langsung error. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Silakan. Eh, ini Pak, saya mau bertanya soal teknis penelitian. Kan sebenarnya kalau dari yang pernah Bapak sampaikan beberapa kali, berarti kan si gen dari tumor ini punya tempat spesifik untuk tumbuh ya Pak ya? Hmm.
Nah, eh, kalau misalnya Pak, misalnya kita mau melakukan penelitian pada hewan coba, contohnya tikus. Misalnya kita mau membuat tikus itu, contohnya kita mau memeriksa tumor payudara gitu Pak, atau kanker Ya. payudara. Nah, itu kita suntiknya langsung di payudaranya gitu Pak, atau karena ada beberapa itu saya pernah baca katanya disuntiknya rata-rata di punggung gitu ya Pak ya, karena menghindari kerusakan dari pertumbuhan sel kankernya. Itu bagaimana ya Pak ya? Terima kasih Pak sebelumnya. Oh, oke. Ini kita bicara membuat eksperimental model tumor payudara di tikus ya, Dok? Iya, iya betul Pak. Oke. Ah, kalau di Indonesia itu gini. Kalau saya dulu, waktu saya di Amerika, itu kita menggunakan mencit transgenik. Oke. Jadi mencit ini sudah direkayasa genetiknya, dan genetik yang direkayasa itu sama yang ada di manusia. Misalnya nih, kita mau belajar gen HER2 gitu kan. Nah, kita langsung beli itu ke toko gitu kan. Saya mau beli mencit yang ada disregulasi overekspresi HER2. So, mereka kirim tuh ke kandang kita gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia itu karena impor mencit itu juga ribet gitu ya. Apa ya? Saya cuma khawatir dianggurin di bea cukai karena ngurus surat-surat ya mati mencitnya. Repot kita. Jadi setahu saya belum ada tuh yang pernah nyoba impor mencit transgenik. Padahal sebetulnya saya lebih suka mencit transgenik karena itu lebih relevan dengan manusia. Ya, misalnya P53, HER2 gitu ya, BRCA. Itu kan ada tuh di toko-toko mencit di luar negeri itu udah bukan toko pet shop ya, bukan di itu bukan untuk dimainin, ini untuk penelitian. Nah, tapi kalau di Indonesia mencit yang teman-teman yang belajar kanker payudara itu pendekatannya dengan injeksi DMBA. Jadi ada toksin ya namanya karsinogenik namanya DMBA. Nah, DMBA itu disuntiknya, nah itu saya kok lupa ya, disuntiknya kalau nggak salah peritoneal itu, Dok. Dan itu yang disuntik mencit khusus C3H. Jadi galur khusus namanya C3H, bukan mencit yang putih ya, yang biasanya kayak di film-film atau yang dipakai Bio Farma untuk bikin vaksin itu ya, itu kan mencit putih. Kalau ini dia mencit C3H, agak coklat atau agak hitam gitu, apa ininya, warna bulunya gitu. Itu disuntiknya adalah kalau nggak salah peritoneal. Nah, ketika dia disuntik itu karena ini galur khusus, dia itu memang sangat sensitif dengan kerusakan genetik akibat DMBA tadi itu. Dan dia akan muncul tumor kalau nggak salah sekitar 3 bulan atau berapa gitu setelah dia disuntik atau 3 minggu ya gitu. Saya kok nggak gitu ingat. Karena dulu ada mahasiswa dari UHAMKA, dia penelitiannya memang tumor payudara gitu. Nah, waktu itu dia mau ngecek kandungan tempe. Nah, tempe dari apa yang ada fraksi khusus gitu ya. Nah, tapi kan buat mencitnya kena tumor payudara dulu kan. Nah, itu selama COVID itu kemarin dia ngerjain. Itu lumayan bagus juga sih, datanya menarik gitu ya. Walaupun memang em, jenis tumornya itu jenis tumor payudaranya nggak gitu sama dengan yang ada di manusia gitu. Jadi makanya nanti translationalnya harus hati-hati karena agak beda gitu apa namanya model tumor yang terjadi gitu kan. Tapi minimal untuk ngelihat efek dari misalnya fraksi apa herbal atau fraksi apa namanya katakan formulasi tertentu gitu kan. Itu masih lumayan sih untuk latihan untuk membuat model gitu. Tapi tadi ya pendekatannya kalau yang saya tahu itu yang di Indonesia itu dengan menginjeksikan ininya apa namanya zat kimia tadi itu ke mencit dan itu mencitnya khusus. Gitu. Mengenai lokasinya di punggung apa tidak tergantung ya. Ini maksudnya untuk membuat dia kena tumor dulu kan, berarti dia bisa diinjeksi mestinya sih pakai ini secara peritoneal gitu, intraperitoneal IP. Oh Menjawab gitu. pertanyaannya nggak dok? Nah, Ya itu saya pada dengar kasus nih Pak. nah, Katanya kan sel kankernya itu di peritoneal, tumbuh nah, memang. nah. Tapi itu membuat gagal penelitian karena ternyata kok selnya ini jadi seperti infeksi dan lain-lain gitu ya Pak ya. Jadi mungkin digaruk tikusnya itu atau bagaimana gitu ya Pak. Nah itu gimana ya Pak ya? Makanya Oh, ada iya yang ya. menyarankan katanya gimana kalau di punggung itu kan
tidak bisa disentuh sama tangan tikus, makanya disarankan di situ. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya, apa tidak masalah ya kalau emang dia harus di payudara lalu ditumbuhkan di tempat lain? Tapi kalau tadi dari penjelasan Bapak sebetulnya tetap bisa ya kalau untuk lihat efektivitas. Oh, Gitu. bisa. Ya. Oh, kalau itu mungkin isu yang berbeda kali ya. Kalau karena misalnya dia merasa ini kan berarti si tikusnya merasa apa? Ada semacam alergi gitu ya. Ini kan bantingnya itu kan bisa buat alergi. Sehingga dia ada garuk-garuk misalnya gitu ya, gitu. Nah, itu Iya, tinggal Pak. dilihat aja rutenya. Saya juga makanya saya agak nggak tahu persis detailnya. Tetapi itu muncul di payudara. Kita sih nggak bilang payudara ya. Tumor apa? Mens itu nggak punya. Jadi dia tuh punya namanya kelenjar mame gitu, istilahnya gitu. Tapi ini apa namanya? Kalau saya lihat fotonya itu memang mamenya itu kan tikus tuh ada sekitar 12 kalau nggak salah. Itu kayak bulat-bulat tuh banyak banget gitu. Jadi kayak muncul gitu bermunculan. Walaupun mungkin nggak sinkronus gitu ya. Tapi kelihatan. Tapi itu pertanyaan yang menarik. Saya juga nggak nanya. Itu persisnya apakah lewat nyuntiknya gimana gitu kan? Atau malah jangan cukup diminumkan aja. Dicokok gitu. Karena kan yang penting kan DMB-nya masuk gitu ya gitu. Tapi ya Iya. ini eh iya C3H kalau nggak salah. Emang tertarik untuk ke arah sana? Saya penasaran sih Pak, kalau proposal saya udah jalan Pak, tapi nggak ke arah cancer, Oh, oke. yang lain. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Ya, sebelumnya. sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, ini kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin tertarik ke arah sana, coba nanti saya kenalkan sama dosen Muhamka yang kemarin saya uji itu. Dia ngerjain itu di apa di UI. Ya. Oke, ada lagi? Kayaknya udah ada cukup ya. Baik. Ya, terima kasih banyak ini rekan-rekan sekalian. Jazakumullah khairan atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Em, Berikutnya itu minggu depan saya ngajar apa ya? Nanti saya kalau bisa itu saya diingatkan beberapa hari sebelumnya ya, supaya saling ini aja. Kadang-kadang saya kalau nggak diingetin lupa lagi ntar, ya, untuk minimalisir kemungkinan reschedule. Baik, kalau nggak ada lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga kafirul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi ya, berarti mungkin pas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.